Audio novel yang hadir tiap hari. Pagoda Emas Pancer yang ke-211. Novel fiksi sastra dan bela diri. Cerita dilanjut. Istana Guntur. Tempat pelatihan yang dibangun di awan. Zuo Shenlin duduk di tengah panggung melingkar. Ada beberapa pilar batu berdiri di tepi peron. Pada pilar-pilar batu, rune saling bertautan dan polanya misterius. Setelah beberapa latihan, Zuo Shenlin perlahan membuka matanya. Dia mengembuskan napas pelan, dan kilatan dalam tampak di matanya. Hampir sampai. Apa saja. Pada saat ini, terdengar suara manis. Zuo Shenlin melirik orang yang datang. Orang yang datang tidak lain adalah Zuo Lingke. Mengapa kau ada di sini jika kau tidak sedang mempelajari pil kuno Xiandu? Tanya Zuo Shenlin. Zuo Lingke tersenyum, dan dia berjingkat ke orang lain. Aku terlalu lelah akhir-akhir ini, jadi aku keluar untuk jalan-jalan. Kamu belum mengatakannya, apa yang kurang? Zuo Shenlin menjawab, aku merasa seperti aku hampir bisa menerobos ke alam abadi. Setiap kali aku mendekati saat kritis, aku selalu tertinggal satu langkah kecil. Zuo Lingke tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku akan membuat terobosan. Baiklah, aku akan segera memberikan poin terakhir ini kepadamu. Baiklah, Zuo Shenlin awalnya terkejut, lalu matanya berbinar, maksudmu, pil kuno Xiandu. Zuo Lingke tersenyum dan mengangguk. Zuo Shenlin segera berdiri dan bertanya, apakah kamu benar-benar menguasainya? Ya, tentu saja benar. Lihatlah siapa saudara perempuanmu. Dia adalah salah satu alkemis top di dunia abadi. Zuo Lingke sedikit bangga, katanya sambil tersenyum. Zuo Shenlin sangat bersemangat. Dia melangkah maju dan bertanya, sudah berapa banyak yang kau sempurnakan? 2. Jawab Zuo Lingke sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu yang dibuat dengan sangat indah. Di dalam kotak kayu itu, ada 2 pil yang masih mengeluarkan sisa kehangatan. Pil itu berwarna cerah, dengan permukaan keemasan, dan kekuatan spiritual merah muda menyelimuti pil itu. Zuo Shenlin dengan hati-hati mengambil salah satunya, meletakkannya di bawah hidungnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Kekuatan spiritual merah muda menembus hidung Zuo Shenlin, yang tiba-tiba merasa segar kembali, sekaligus merasakan arus hangat mengalir melalui badannya. Hebat! Zuo Shenlin sangat gembira. Dia menatap pil di depannya dan merasa amat gembira. Seperti yang dikatakan rumor, bahkan ramuan keabadian kuno ini mengandung energi spiritual yang sangat kuat. Zuo Shenlin kemudian menatap Zuo Lingke. KR, kamu hebat. Zuo Lingke juga sangat senang menerima pujian dari pihak lain. Dia berkata, aku akan memberitahumu, aku pasti akan memurnikan ramuan abadi kuno untukmu. Tidak sulit untuk melihat bahwa di hati Zuo Lingke, saudara ini sangat penting. Alasan mengapa dia mencoba segala cara yang mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan guna memurnikan pil kuno Xiandu dan tinggal di paviliun alkimia siang dan malam adalah demi Zuo Shenlin. Zuo Shenlin mengambil pil Xiandu kuno dan menyerahkan kotak berisi pil lain kembali ke Zuo Lingke. Kau lihat saja dari samping sementara aku mencoba kekuatan ramuan ini. Baiklah, aku akan melindungimu, saudaraku, dan aku juga akan menyaksikan saat kau mencapai alam abadi. Mata Zuo Lingke dipenuhi dengan harapan. Zuo Shenlin mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, melemparkan pil itu ke mulutnya. Kemudian, Zuo Shenlin berjalan kembali ke tengah platform pelatihan. Zuo Shenlin berjalan dengan mantap, dan setiap kali dia melangkah maju, gelombang tak terlihat terjadi di udara. Bang! Debu di tanah beterbangan, dan jubah Zuo Shenlin berkibar. Zuo Lingke memperhatikan dengan gugup dari belakang. Dan, tepat ketika Zuo Shenlin berjalan ke tengah tempat tersebut, tiba-tiba, aura yang luas dan kacau meledak dari badannya. Bas! Mata Zuo Shenlin bersinar dengan cahaya keemasan, dan pada saat yang sama, ledakan aura yang kuat meledak dari badannya. Aliran udara merah. Segera setelah itu, guntur dan angin bergulung di langit di atas langit ke-9, dan awan gelap berkumpul menuju langit di atas istana Zulei. Zuo Lingke memegang kotak kayu berisi pil kuno Xiandu di kedua tangan, dan menatap serius ke langit tempat badai mendekat. Kesengsaraan abadi akan datang. Kesengsaraan abadi adalah ujian yang harus dilalui dalam perjalanan untuk menjadi abadi. Hanya mereka yang mampu menahan musibah keabadian dapat menjadi abadi. Namun, bencana abadi itu memiliki risiko tertentu.
Para biksu sering kali gagal dalam upaya mereka mengatasi kesengsaraan. Yang kalah bisa terluka parah. Anda juga bisa kehilangan nyawa Anda. Namun, Zhuo Lingke tidak terlalu khawatir, hanya karena Zhuo Shenlin telah meminum pil kuno Xiandu. Alasan utama mengapa pil kuno Xiandu merupakan ramuan tak tertandingi yang membuat para kaisar abadi di dunia berjuang keras untuk mendapatkannya adalah karena pil ini dapat meningkatkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Duar, langit dan bumi berubah warna, dan langit menjadi gelap. Awan bencana yang dahsyat menggantung di atas Istana Zulei seperti gunung, sehingga setiap orang di Istana Zulei merasakan penindasan yang tak terlukiskan. Semua orang di Istana Zulei merasa khawatir satu demi satu. Ini adalah kesengsaraan abadi. Tuan Muda akan menerobos ke alam abadi. His, hari ini akhirnya tiba. Hahaha, aku tahu bahwa dengan bakat Tuan Muda, dia akan mencapai alam abadi cepat atau lambat. Kemudian, tekanan besar menutupi langit dan matahari. Seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Di tempat pelatihan Ling Qiao, momentum Zhuo Shenlin melonjak dan tak tertandingi. Pada saat ini, badannya dipenuhi dengan fluktuasi energi yang kuat, dan pada saat yang sama, 8 tulang abadi di badannya semuanya menyala. Zhuo Shenlin berada pada tingkat kuasi abadi dengan 8 tulang abadi. Selama proses kultivasi, ada harapan memasuki alam abadi dalam 3 tahap yaitu 7 tulang abadi, 8 tulang abadi, dan 9 tulang abadi. Situasi spesifik bervariasi dari orang ke orang. Bas. 8 tulang abadi Zhuo Shenlin melepaskan cahaya rune pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, setiap cahaya rune yang dilepaskan oleh tulang peri berubah menjadi lingkaran cahaya yang terang. Lingkaran cahaya itu perlahan meluas dan tumbuh lebih besar. Akhirnya menjadi diameter sekitar 10 meter. Bas, Swiss. Tak lama kemudian, 8 lingkaran cahaya rune muncul di luar badan Zhuo Shenlin. 8 lingkaran cahaya ini bagaikan cincin luar bola dunia, saling menjalin dan berputar, sangat menyilaukan. Duar. Saat momentum Zhuo Shenlin mencapai kondisi terkuatnya, awan bencana di kehampaan juga berkumpul bersama. Awan bencana berguncang, seolah-olah sebuah gerbang kuno besar telah terbuka. Aura mengerikan memenuhi langit dan bumi, menyebabkan seluruh Istana Zulei jatuh ke dalam keadaan tegang. Dentang. Cahaya listrik yang pekat berkumpul dan menyatu di atas Zhuo Shenlin. Dari kejauhan, tampak seperti naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu. Akhirnya, kekuatan penghancur dunia mengunci Zhuo Shenlin. Kebanggaan tampak di mata yang terakhir. Ayolah, aku sudah lama menunggu hari ini. Setelah mengatakan itu, Zhuo Shenlin melompat, dan 8 lingkaran cahaya bersinar terang. Ketika Zhuo Shenlin melesat ke ketinggian beberapa ribu meter, kesengsaraan abadi 9 surga pun jatuh. Dalam sekejap, guntur yang luar biasa dahsyat bagaikan guntur raksasa purba, datang menderu dan menghantam Zhuo Shenlin dengan tepat. Duar. Langit dan bumi berguncang, langit terkoyak, dan miliaran kilatan petir meledak di langit di atas Istana Zulei. Semua orang di Istana Zulei menahan napas, ekspresi mereka serius. Zhuo Lingke, khususnya, sangat gugup. Saudaraku, kamu pasti akan berhasil. Di dalam kehampaan, Zhuo Shenlin dibaptis oleh malapetaka abadi, dan seluruh badannya tampak bermandikan cahaya ilahi. Kilatan petir menyambar badannya dan menyatu dengan 8 tulangnya yang abadi. Seketika, 8 tulang abadi itu bersinar dengan cahaya yang belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, di bawah bimbingan kekuatan malapetaka abadi, semua tulang di badan Zhuo Shenlin diresapi dengan energi spiritual tulang abadi. Cahaya rune dari 8 tulang abadi dengan cepat menerangi tulang-tulang lainnya. Dalam waktu kurang dari sesaat, seluruh badan Zhuo Shenlin bersinar dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. Auranya mencapai intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhuo Lingke sangat terkejut hingga dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Kekuatan keabadian ada di seluruh badanku, dan kekuatan tulang keabadian berevolusi bersama tulang-tulang lainnya. Ini adalah alam keabadian yang sebenarnya. Alam abadi. Pada saat ini, Zhuo Shenlin dari Istana Zulei dipromosikan ke alam abadi berdasarkan fondasi 8 tulang abadi. Terjadi keributan di Istana Zulei. Semua orang bersorak. Hebat, guru telah maju ke alam abadi. Hahaha, aku tahu itu akan berhasil.
Jalan abadi mengarah pada keabadian. Guru memang seorang jenius yang langka. Kultivasinya adalah jalan di depan tidak terbatas. Tepat ketika semua orang di Istana Zulei bersorak untuk Zuo Shenlin, Xiao Nunu tiba di luar Istana Zulei. Hari ini adalah hari yang disepakati oleh Xiao Nunu, Zuo Lingke dan Zuo Shenlin. Pada saat ini, Xiao Nunu sedang berdiri di atas puncak yang menjulang tinggi, memandang dari jauh ke awan bencana yang belum menghilang di langit di atas Istana Zulei. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, Xiao Nunu melangkah maju dan berjalan menuju Istana Zulei. Selama pergerakan itu, penampilan Xiao Nunu berubah. Tiba-tiba dia berubah menjadi seorang pemuda yang anggun, menawan, berkelas dan lembut, persis seperti penampilan Xiao Wuhen. Kembali ketika mereka berada di pavilion Yulu, Xiao Nunu telah membuat perjanjian dengan Zuo Lingke dengan identitas Xiao Wuhen. Jadi wajar saja jika nama Xiao Nunu tidak bisa digunakan saat ini. Siapa yang datang? Di luar Istana Zulei, di depan tangga panjang, penjaga di pintu menghalangi jalan Xiao Nunu. Selain penjaga, ada juga ladang ranjau di atas gerbang Istana Zulei. Siapapun orang asing yang melangkah ke ladang ranjau akan diserang. Menghadapi Istana Zulei yang dijaga ketat, Xiao Nunu mengatupkan kedua tangannya dan berkata dengan sopan, "Namaku Xiao Wuhen, aku perlu bertemu dengan Zuo Shenlin dan Zuo Lingke." Oh, beberapa penjaga menyipitkan mata, menunjukkan keraguan. Salah satu dari mereka bertanya, "Apakah kamu punya token?" Xiao Nunu menjawab, "Tidak, aku setuju dengan mereka untuk bertemu di sini." Para penjaga ingin menolak Xiao Nunu, tetapi mereka melihat bahwa dia memiliki sikap yang luar biasa dan tidak tampak seperti orang biasa. Setelah ragu-ragu sejenak, penjaga terkemuka berkata, "Tunggu di sini sebentar, aku akan pergi dan memberitahumu." Xiao Nunu mengangguk, tidak terburu-buru, "Terima kasih." Kemudian, penjaga itu berbalik dan menuju ke bagian dalam Istana Guntur. Ayo, area pusat Istana Zulei. Di tempat latihan bela diri Ling Qiao yang luas. Awan gelap berangsur-angsur menghilang dan langit sebagian cerah. Wow! Zuo Shenlin perlahan jatuh dari kehampaan, kakinya menyentuh tanah, dan kabut es menyebar. Kuat, luar biasa. Pada saat ini, temperamen Zuo Shenlin bagaikan burung phoenix, matanya bagaikan singa, dan seluruh badannya memancarkan aura yang melampaui dunia fana. "Kakak!" Zuo Lingke berlari cepat, wajahnya penuh kegembiraan. "Selamat, kakak! Selamat, kakak! Kamu akhirnya menjadi abadi!" Hahaha. Zuo Shenlin tertawa terbahak-bahak. Dia menjawab, "Kamu adalah kontributor utama pertama untuk kemajuanku ke alam abadi. Mulai hari ini, aku akan memberimu apapun yang kamu inginkan di seluruh jalan abadi." Zuo Lingke bahkan lebih senang. "Baiklah, kakakku telah mencapai, sekarang aku berada di alam abadi, jadi apapun yang aku inginkan, aku bisa mendapatkannya dengan mudah." Setelah jeda, Zuo Lingke bertanya, "Ngomong-ngomong, saudara, bagaimana rasanya dipromosikan ke alam abadi?" Singkatnya, kuat. Oh, kekuatan tulang abadi sepenuhnya terintegrasi dengan badanku. Kekuatan ini tidak sebanding dengan alam kuasi abadi. Satu-satunya kekurangannya adalah aku belum mengembangkan 9 tulang abadi. Mata Zuo Shenlin dipenuhi dengan cahaya redup muncul. 8 tulang abadi merupakan tingkat tengah dari alam kuasi abadi. 9 tulang abadi memiliki tingkatan lebih tinggi. Jika kekuatan 9 tulang abadi diintegrasikan dengan kekuatan fisiknya, kekuatan tempurnya akan meningkat ke tingkat lain. Zuo Lingke berkata, "Jika itu adalah 9 tulang abadi, maka itu bisa langsung mencapai tahap akhir alam abadi, kan?" "Ya," Zuo Shenlin mengangguk, 9 tulang abadi bisa langsung maju ke tahap akhir alam abadi. Tahapan alam abadi. 8 tulang abadi, merupakan tahap tengah alam abadi, sedangkan 7 tulang abadi, merupakan tahap awal alam abadi. Zuo Lingke mengangguk seperti seekor ayam mematuk nasi. Setelah alam abadi, pembagian alam berubah. Alam di bawah Kaisar Abadi pada dasarnya dari tingkat 1 hingga tingkat 9. Namun, setelah alam abadi, hanya ada 5 alam kecil. Yaitu tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, puncak dan kesempurnaan. Alam abadi yang dimasuki seseorang dengan 7 tulang abadi berada pada tahap awal.
Alam abadi yang dicapai seseorang dengan 8 tulang abadi adalah tahap tengah. 9 tulang abadi melambangkan tahap akhir. Inilah sebabnya mengapa banyak orang dengan sengaja meningkatkan kultivasi mereka ke tingkat ke-9 tulang abadi, dan kemudian mencoba mencari cara untuk maju ke alam abadi. Zuo Shenlin menatap Zuo Lingke dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu maju ke alam abadi." Ya, Zuo Lingke mengangguk puas, dengan senyum di matanya. Tepat pada saat itu, seorang penjaga mendatangi mereka berdua. "Salam, Tuan dan Nona." Penjaga itu berlutut dengan satu kaki, tampak penuh hormat. "Ada apa?" tanya Zuo Shenlin. "Melapor ke Tuan Muda, ada seorang pria di luar yang ingin menemuimu." "Oh, apakah dia mengatakan siapa dia?" "Dia mengatakan namanya adalah Xiao Wuhen." Mata Zuo Lingke berbinar ketika dia mendengar nama ini. Dia buru-buru berkata, "Silakan undang dia masuk." Kemudian, dia menatap Zuo Shenlin dan berkata, "Tuan Xiao datang pada waktu yang tepat. Saya bisa memberinya pil abadi kuno ini." Zuo Lingke masih mengingat kebaikan Xiao Nunu. Dia mampu memurnikan ramuan abadi kuno berkat darah kera hantu milik Xiao Nunu. Petugas keamanan itu langsung berdiri dan berkata, "Siap, Nona." Lalu dia ingin kembali dengan cara yang sama. Tetapi pada saat ini, Zuo Shenlin berteriak, "Tunggu." Dan penjaga itu berbalik. Zuo Shenlin berkata, "Katakan saja padanya kita tidak di sini dan minta dia kembali lain hari." Zuo Lingke tercengang saat mendengar ini. Dia menatap Zuo Shenlin dengan bingung, "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan?" Zuo Shenlin menjawab dengan bangga, "Hanya ada 2 pil kuno Xiandu secara total. Kamu simpan yang ini untuk dirimu sendiri." "Tidak mungkin." Zuo Lingke menggelengkan kepalanya. "Kami berjanji kepada Tuan Xiao bahwa kami akan memberinya prioritas bahkan jika hanya ada 1, apalagi 2 pil kuno penyeberangan abadi. Kami menghabiskan 71 juta batu abadi, dan juga memberinya batu guntur yang dalam, yang cukup untuk mengimbangi darah kera hantu." Jelas, Zuo Shenlin tidak berniat memberikan pil kuno abadi yang tersisa kepada Xiao Nunu. Terlepas dari apapun yang dikatakan Zuo Lingke, dia tetap acuh tak acuh. Zuo Lingke terus membujuk, "Tapi Pavilion Yulu telah menjaminnya. Jika kami tidak memberikannya kepadamu, akan sulit untuk menjelaskannya kepada Pavilion Yulu." Zuo Shenlin mensibir, "Pavilion Yulu sudah pergi, jadi bagaimana dengan si Boyu? Dan Qiao Wei tidak ada di manapun, jadi apa jaminannya? Proses masalah ini masih tergantung pada kita." Melihat Zuo Lingke masih ragu-ragu, Zuo Shenlin melanjutkan, "Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini masalah. Xiao Wuhen tidak berani bicara banyak. Jika dia berani bertindak gegabah di hadapanku, aku pasti akan membuatnya menyesal." Sikap Zuo Shenlin tegas, dan dia tidak memberi Zuo Lingke kesempatan untuk membujuknya. Zuo Lingke tidak dapat menahan perasaan tidak berdaya. Sejujurnya, jika bukan karena darah kera hantu yang diberikan oleh Xiao Nunu, dia tidak akan mampu membuat pil abadi kuno ini, dan Zuo Shenlin secara alami tidak akan mampu menerobos alam abadi hari ini. Menyesal sekarang jelas merupakan tindakan menghancurkan jembatan setelah melewatinya. Zuo Shenlin sama sekali tidak setuju dengan hal itu. Kembali ketika mereka berada di Pavilion Yulu, Zuo Shenlin merasa sangat tidak puas dengan sikap Xiao Nunu. Saat itu, demi mendapatkan darah kera hantu, Zuo Shenlin menahannya berkali-kali, hingga akhirnya membayar 7 juta batu peri dan sebongkah batu Yuan Lei untuk mendapatkannya. Adapun Xiao Nunu yang berlari kembali untuk mendapatkan produk jadi dari pil kuno Xiandu, jangan pernah berpikir tentang hal itu. Melihat Zuo Lingke masih ragu-ragu, Zuo Shenlin berkata, "Kamu tahu betapa sulitnya memurnikan pil abadi kuno. Kamu tidak tahu kapan kamu akan mendapatkan pil ini lain kali. Pil itu hanya bisa diserahkan kepadamu untuk digunakan. Jika kamu benar-benar merasa tidak enak tentang hal itu, maka kamu dapat menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pokoknya, jangan khawatir tentang masalah ini." Setelah mengatakan ini, Zuo Lingke tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kata lain, dia diam-diam menyetujui tindakan Zuo Shenlin. Di gerbang istana Zulei, Xiao Nunu, yang telah berubah menjadi Xiao Wuhen, telah menunggu lebih dari sesaat. Melihat tidak ada pergerakan di dalam, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Namun pada saat itu, penjaga itu keluar. "Tuan Xiao Wuhen,
Tuan kami tidak ada di rumah besar. Silakan datang lagi lain kali. Sikap pihak lain sedikit dingin, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Xiao Nunu bertanya, Zuo Shenlin tidak ada di sini, lalu di mana Zuo Lingke? Nona tertua juga tidak ada di sini. Xiao Nunu mensibir, lalu bertanya, apakah dia benar-benar tidak ada di sini? Atau apakah dia berpura-pura tidak ada? Zuo Lingke seharusnya sedang sibuk memurnikan pil selama periode ini, kan? Kemana lagi dia bisa pergi? Jika Tuan Xiao tidak mempercayainya, tidak ada yang bisa kulakukan. Penjaga itu memberi isyarat seolah-olah dia siap mengantarnya pergi. Xiao Nunu berkata, kali ini aku di sini, lain kali aku akan datang lagi. Bolehkah aku menunggu di dalam? Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu hendak melangkah masuk ke istana Zulei. Namun detik berikutnya, dia dihentikan oleh para penjaga. Tuan Xiao, Istana Guntur bukanlah jalan, juga bukan halaman belakang rumahmu, juga bukan tempat di mana kau bisa datang dan pergi begitu saja. Jika aku memintamu untuk datang lain kali, maka datanglah lain kali saja. Jangan bersikap kasar. Ucapan penjaga itu mengandung peringatan, dan penjaga lain di pintu juga menunjukkan ekspresi tidak ramah. Xiao Nunu mengangkat bibirnya sedikit, dan menjawab dengan tenang, bagaimana jika aku harus masuk? Mata penjaga itu seperti pisau. Kalau begitu, kamu bisa mencobanya. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Begitu kita merasakan ladang ranjau, kita akan segera masuk. Formasi di pintu masuk Istana Guntur, jika orang asing mendekati mereka, mereka akan menyerang. Suasana di pintu masuk Istana Zulei tidak bisa tidak menjadi tegang. Pada titik ini, Xiao Nunu juga mengerti bahwa kakak beradik Zuo Shenlin dan Zuo Lingke berencana untuk menghancurkan jembatan setelah menyeberanginya. Pil kuno Xiandu pasti telah berhasil disempurnakan. Awan bencana sekarang adalah bukti yang terbaik. Jika Anda gagal, jelaskan saja pada diri Anda sendiri. Perilaku ini jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mau memberi. Menghadapi rintangan dari sekelompok penjaga, Xiao Nunu tetap tenang dan melangkah maju. Penjaga itu langsung menampakkan senyum sinis dan berkata, apa kau tidak mendengar apa yang kukatakan? Setelah itu, penjaga itu tiba-tiba mengangkat lengan kanannya, mengepalkan kelima jarinya, dan menghantamkannya ke wajah Xiao Nunu. Mundur. Kemudian, detik berikutnya, terdengar suara ledakan yang keras, kabut darah meledak, dan tinju penjaga itu meledak menjadi bola puing. Apa? Penjaga itu ketakutan. Dia tampak terkejut dan marah. Kau? Dengan marah, dia mengeluarkan pisau panjang dengan tangan kirinya dan menusukkannya ke jantung Xiao Nunu. Namun saat ujung pisau itu menyentuh badan Xiao Nunu, pisau itu pecah menjadi beberapa bagian. Pada saat yang sama, kekuatan tersembunyi yang kuat mengalir ke badannya di sepanjang gagang pisau. Dengan suara, klik tangan kiri penjaga itu retak dan terpelintir lagi. Penjaga itu ketakutan. Dia mundur sambil berteriak kepada yang lain, pergilah, datanglah bersama. Para penjaga di pintu mengeluarkan senjata mereka tanpa berkata apa-apa dan menyerang Xiao Nunu. Bunuh! Beraninya kau datang ke Istana Zulei dan bertindak liar. Kau tidak ingin hidup. Kerumunan itu seperti serigala yang berlari, masing-masing dari mereka sangat agresif. Namun, kekuatan mereka sama sekali tidak setara dengan Xiao Nunu. Semua senjata yang mengenai Xiao Nunu rapuh seperti ranting pohon yang sudah mati dan semuanya hancur berkeping-keping. Menghadapi Xiao Nunu yang melangkah maju, para penjaga itu bagaikan belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Serangan mereka bahkan tidak menggalitik Xiao Nunu. Bang! Ledakan! Dalam waktu kurang dari sesaat, semua pengawal jatuh ke tanah. Semua luka di badan mereka disebabkan oleh serangan balik dari serangan aktif. Tak lama kemudian, Xiao Nunu berjalan menuju pintu. Dan ketika dia melangkah ke tangga, ladang ranjau di kehampaan mulai memancarkan fluktuasi kekuatan yang kacau. Tetapi Xiao Nunu tidak berniat berhenti. Penjaga di tanah berkata dengan kejam, kamu berani melangkah ke formasi ladang ranjau, kamu mencari kematian. Jangan khawatir tentang dia, biarkan dia mati. Jika kamu berani datang ke istana pengejaran guntur kami, kamu akan mati. Aku khawatir kamu tidak akan mati cukup cepat. Formasi ladang ranjau ini sangat besar, sehingga bahkan makhluk abadi pun tidak dapat menahannya.
Sebelum semua orang selesai berbicara, petir berkumpul di kehampaan, dan kemudian kilatan perak setebal tangki air jatuh dari langit dan menyambar Xiao Nunu. Pergi, Duar. Guntur dahsyat itu langsung menghantam Xiao Nunu, dan udara tampak seperti bunga teratai guntur yang sedang mekar. Para penjaga di pintu semuanya tercengang. Adegan Xiao Nunu yang terjatuh tidak muncul. Sebaliknya, di bawah petir, Xiao Nunu tidak terluka, dan bahkan pakaiannya tidak kusut sama sekali. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa tingkat kultivasinya? Duar, duar, duar. Kemudian, beberapa guntur lainnya jatuh, semuanya mengenai Xiao Nunu dengan tepat. Namun Xiao Nunu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan berjalan masuk dengan langkah tenang. Semua orang tercengang. Tahukah kamu? Daya mematahkan dari formasi ladang ranjau ini sangat kuat. Bahkan makhluk setengah abadi dengan 7 tulang abadi tidak dapat menahannya. Sungguh mengejutkan bahwa Xiao Nunu menahan serangan formasi besar itu dan tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melewati ladang ranjau dan memasuki istana Zulei. Siapa yang berani masuk ke istana Zulei? Apa kalian tidak ingin hidup? Tak lama kemudian, orang-orang mengepung mereka dari segala arah. Xiao Nunu tampak tenang, matanya yang dalam tidak berekspresi. Di mana Zuo Shenlin dan Zuo Lingke? Para penguasa istana Zulei saling memandang, lalu seseorang mensibir, apakah menurutmu kau bisa menemui tuan muda dan nona muda kapanpun kau mau? Keluar dari sini sekarang juga. Sekarang jika kau tahu apa yang terbaik untukmu, jangan buang waktumu berbicara dengannya. Kita kalahkan dia dulu. Benar, pergi. Tanpa banyak kesempatan untuk berkomunikasi dengan damai, semua orang langsung menatap Xiao Nunu sebagai target musuh. Pertarungan besar dimulai. Istana Guntur. Ling Xiao ada di tempat latihan. Sosok yang tergesa-gesa berlari di depan Zuo Shenlin dan Zuo Lingke, kakak beradik. Tuan, Nona, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang membuatmu begitu panik? Tanya Zuo Shenlin dengan suara berat. Xiao Wuhen itu sudah menerobos masuk. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Zuo Shenlin langsung berubah dingin. Dia sangat berani. Di mana dia? Melapor kepada Tuan Muda, dia sudah tiba di Fenglei. Mencari kemah Teihan. Tatapan membunuh melintas di mata Zuo Shenlin. Melihat ini, Zuo Lingke buru-buru menghentikannya dan berkata, "Saudaraku, berikan dia pil kuno Xiandu." Zuo Shenlin mendorong lengan Zuo Lingke, lalu berkata dengan dingin, "Tidak mungkin memberikannya padanya sebelumnya, tapi sekarang, itu bahkan lebih mustahil." "Tapi, jangan katakan itu. Awalnya aku ingin memberinya beberapa sumber daya lain untuk menebusnya, tapi aku tidak menyangka dia akan menolak roti panggangku dan secara terbuka memprovokasiku." Istana Zulei. Hari ini aku pasti akan menelepon dia telah datang tetapi tidak akan kembali. Seketika, Zuo Shenlin bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju Fenglei. Zuo Lingke ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti. Sekarang, Fenglei. Fenglei terletak di selatan istana Zulei dan bangunannya cukup megah. Di tengah teras Fenglei, berdiri 2 pilar batu besar. Di tengah pilar batu, ada sebuah genderang besar. Gendang besar itu berbentuk bundar dan diletakkan vertikal di atas pilar batu. Wosh! Aliran udara dingin melesat lewat, dan Xiao Nunu, yang telah berubah menjadi Xiao Wuhen, perlahan menaiki tangga teras Fenglei. Banyak penguasa istana Zulei membentuk pengepungan. Xiao Nunu tampak sombong, pakaiannya berkibar tertiup angin dan debu di bawah kakinya menyebar ke tanah. Swiss. Pada saat ini, sesosok bangsawan jatuh dari langit dan mendarat di atas genderang besar di panggung Fenglei. Orang yang datang tidak lain adalah Zuo Shenlin. Xiao Nunu berhenti dan menatap Zuo Shenlin. "Bukankah kamu pergi? Mengapa kamu kembali begitu cepat?" Xiao Nunu tampak menggoda dan berbicara dengan nada sarkastis. Mata Zuo Shenlin berkilat dingin, "Istana Zulei bukanlah tempat bagimu untuk membuat masalah." Mencari masalah. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, dan dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku pikir kamu salah, aku tidak di sini untuk membuat masalah, aku di sini untuk... Tujuannya hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Tidak ada apapun di sini yang menjadi milikmu. Oh, jika kau pura-pura bingung, itu tidak akan berarti apa-apa."
Saya sarankan kamu untuk menjaga diri sendiri dan segera pergi. Saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya yang saya berikan kepadamu. Kata-kata Zuo Shenlin penuh dengan ancaman. Xiao Nunu menatap orang itu tanpa rasa takut. Bawa pil kuno Xiandu ke sini, aku akan segera pergi. Sepertinya kau tidak mendengarkanku dengan serius. Apakah kau pantas mendapatkan pil kuno Xiandu? Jadi, apakah kamu berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri? Swiss. Pada saat ini, Zuo Lingke juga tiba di Feng Leitai. Dia menatap Xiao Nunu dengan sedikit rasa minta maaf di wajahnya. Tuan Xiao, begini. Aku hanya memurnikan satu pil abadi kuno kali ini, dan pil itu sudah diminum oleh saudaraku. Kami akan memberi kompensasi kepadamu. Zuo Lingke dia pun tahu bahwa dirinya salah, jadi dia berbohong, dengan harapan bisa memberi kompensasi kepada Xiao Nunu dengan sumber daya lainnya. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan berkata dengan dingin, menurut perjanjian sebelumnya, meskipun hanya ada satu, itu milikku. Wajah Zuo Lingke berubah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Memang, ketika dia berada di pavilion Yulu, dia dengan jelas menyatakan bahwa dia yakin bisa memurnikan lebih dari satu pil Xiandu kuno. Sekalipun hanya satu, itu milik Xiao Nunu. Justru karena jaminan serius dari Zuo Lingke, Xiao Nunu memutuskan untuk mengambil risiko dan mendapatkan darah kera hantu. Tuan Xiao, adikku lebih membutuhkan pil ini. Zuo Lingke menggertakkan giginya dan berkata, penghinaan Xiao Nunu bahkan lebih kuat. Siapa yang tidak membutuhkan pil itu? Kamu telah berjanji, dan sekarang kamu mengingkarinya. Kamu memiliki semua yang baik dan buruk untuk dikatakan. Zuo Lingke ingin berdebat lagi tapi Zuo Shenlin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Jelas saja, kesabaran Zuo Shenlin telah habis. Sebagai orang di alam abadi, dia tidak perlu menjelaskannya kepada pihak lain. Aku memberimu dua pilihan sekarang. Pertama, keluar. Tanpa menunggu Zuo Shenlin selesai, Xiao Nunu segera mengangkat tangannya dan berkata, aku memilih yang kedua. Benarkah? Jangan khawatir. Jangan menyesalinya. Zuo Shenlin perlahan mengangkat tangan kirinya dan segera memberi perintah, bunuh. Bunuh. Dalam sekejap, niat membunuh melonjak di istana Zulei, dan semua penguasa di istana bergegas menuju Xiao Nunu. Langit dan bumi kehilangan warnanya, awan gelap melonjak, dan menghadapi kerumunan yang seperti sekawanan serigala, ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Bang! Sosok itu bergegas ke arah Xiao Nunu terlebih dahulu, dan pisau panjang di tangan yang lain jatuh, membentuk lengkungan cahaya terang di udara. Pedang panjang itu menebas di depan Xiao Nunu, tetapi segera diblokir oleh lapisan penghalang dinding cahaya kemasan. Bang! Pedang panjang itu patah menjadi dua bagian, dan lawannya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Xiao Nunu melayangkan pukulan, tampaknya perlahan, namun sebenarnya cepat dan kuat. Bang! Sebuah pukulan menghantam dada lawan dengan keras, dan badan lawan pun meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti bola air yang meledak dari tengah. Bunuh dengan satu pukulan. Mendominasi dan ganas. Kemudian, sosok lain bergegas mendekat dengan membawa pistol, dan tombak di tangan sosok lainnya menusuk ke tenggorokan Xiao Nunu. Tombak itu seperti ular piton perak, yang menimbulkan suara angin dan guntur saat bergerak. Xiao Nunu tidak menghindar, melainkan menghadapi serangan itu dengan tangan kosong. Ledakan. Tombak musuh menghantam telapak tangan Xiao Nunu seperti aurora, dan dengan meletusnya aurora, tombak itu dengan cepat terpelintir menjadi bola tak beraturan di depan telapak tangan Xiao Nunu. Pihak lain merasa ngeri. Dia tidak tahu harus berkata apa. Jangan menyangka kekuatan pertahanan Xiao Nunu begitu mengerikan. Namun, yang menakutkan dari Xiao Nunu bukan hanya pertahanannya saja, kekuatan serangannya bahkan lebih mengerikan. Tanpa menunggu lawannya bereaksi, Xiao Nunu melayangkan pukulan lain dan mengenai kepala lawannya. Bang! Kabut darah meledak, gelombang tinju meluas, dan Mahiat tanpa kepala muncul di depan Xiao Nunu. Sejak Xiao Nunu masuk melewati gerbang, dia sebenarnya telah menekan niat membunuhnya sampai saat ini. Tapi sekarang, Xiao Nunu tidak perlu menanggungnya lagi. Menghadapi musuh yang berkumpul dari segala arah, cahaya dingin melintas di mata Xiao Nunu, lalu dia mengangkat kaki kanannya dan menghentakkan kaki ke tanah dengan keras.
Duar. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari kakinya, dan bumi tiba-tiba menjadi tak tertahankan. Gelombang kejiut yang kuat dan mendominasi menyebar ke seluruh tanah, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di alun-alun Fengleitai. Semua penguasa istana Zulei yang bergegas mendekat terhempas. Energi internal menembus badan dan meresap ke organ dalam. Mereka memuentehkan darah dan tidak dapat berdiri tegak. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat pun meletus. Tangan petir besar. Dia mengangkat lengannya dan mengepalkan kelima jarinya. Dalam sekejap, satu demi satu sambaran petir menyambar bumi dan saling bersilangan. Duar, duar, duar. Saat guntur dan kilat saling terkait, jaring kematian tampak meledak di luar badan Xiao Nunu. Sosok-sosok tertusuk guntur dan badan mereka terkoyak. Terdengar jeritan tak henti-hentinya dan anggota badan berterbangan di mana-mana, dengan darah bercucuran. Hanya dalam sekejap mata, ada banyak korban di panggung Fenglei. Itu adalah peristiwa yang sangat tragis. Gelombang guntur bergulung dan meledakkan langit dan bumi. Pembantaian besar-besaran terjadi di sekitar Xiao Nunu. Semua penguasa istana Zulei yang terkena kekuatan guntur, badan mereka terkoyak oleh kekuatan guntur yang dahsyat dalam sekejap. Pembantaian yang tiba-tiba itu mengejutkan saudara kandung Zuo Shenlin dan Zuo Lingke. Melihat orang-orang dari istana Zulei terbunuh, wajah Zuo Shenlin dipenuhi dengan niat membunuh. Aku meremehkanmu sebelumnya. Kupikir kau bukan siapa-siapa, tapi aku tidak menyangka kau adalah makhluk abadi. Setelah mengatakan itu, kilat biru meledak dari telapak tangan Zuo Shenlin. Jelaslah bahwa Zuo Shenlin memiliki fisik beratribut petir. Dalam sekejap, bola petir mengembun dan terbentuk di telapak tangan. Zuo Shenlin memutar pergelangan tangannya, dan bola petir di telapak tangannya segera terbang ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu bergerak dan mundur. Duar. Bola petir itu jatuh ke tanah dan meledak seketika. Saat jaringan besar guntur dan kilat menyebar, sebuah lubang pembuangan tiba-tiba muncul di platform Fenglei di bawah. Kekuatan yang tersisa meledak ke arah Xiao Nunu, tetapi dengan kekuatan fisik Xiao Nunu, kerusakan semacam ini tidak dapat melukainya sama sekali. Hari ini aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali. Zuo Shenlin mendengus dingin, lalu melompat keluar dan berubah menjadi petir biru dan bergegas menuju Xiao Nunu. Tinju Tor. Dengan teriakan keras, Zuo Shenlin mengumpulkan kekuatan dan melancarkan gelombang tinju dalam posisi menukik. Swiss. Petir biru berkumpul dan sosok raksasa ilusi mengembun di belakang Zuo Shenlin. Sosok raksasa itu diselimuti petir, seperti dewa kuno yang mengendalikan kekuatan guntur. Serangan Zuo Shenlin cepat dan kuat. Namun, tidak ada rasa takut di wajah Xiao Nunu. Menghadapi serangan yang datang, Xiao Nunu juga mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan kelima jarinya. Tinju ilahi 8 kehancuran. Serangan peledak langit yang disengaja. Kedua keterampilan itu bergabung lagi, dan kekuatan spiritual langit dan bumi serta energinya sendiri semuanya tersimpan di lengan kanannya. Bersamaan dengan meletusnya kekuatan dahsyat, lengan Xiao Nunu benar-benar menyala dengan api sungguhan. Duar. Detik berikutnya, kekuatan kedua orang itu bertabrakan dengan kuat. Ruang bergetar hebat, dan retakan besar tiba-tiba muncul di bawah kaki kedua orang itu. Hei, Zuo Shenlin tersenyum muram. Sepertinya kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan alam abadi. Duar. Setelah mengatakan itu, lengan Zuo Shenlin bergetar, dan dia melepaskan energinya. Dua ledakan dahsyat menyebabkan Xiao Nunu langsung terpental ke belakang. Duar, duar, duar. Kaki Xiao Nunu membajak tanah seperti membajak tanah, meninggalkan dua bekas panjang. Banyak pasir dan debu berterbangan, dan banyak puing berjatuhan. Zuo Lingke, yang berada di luar medan perang, melihat semuanya dan terkejut. Meskipun Zuo Shenlin berada di atas angin dalam pertempuran kekuasaan ini, bagaimanapun juga dia berada di alam abadi. Selain itu, ia dipromosikan ke tahap tengah alam abadi melalui 8 tulang abadi. Secara logika, Xiao Nunu tidak dapat menahan satupun gerakan Zuo Shenlin. Namun, setelah dua pria itu bertarung langsung, Xiao Nunu tidak terjatuh, bahkan tidak ada luka yang terlihat. Kekuatan fisiknya sungguh kuat, Zuo Lingke berkata dalam hati. Zuo Shenlin juga menemukan masalahnya, tetapi dia tidak peduli. Lumayan juga,
Kau memang bisa menangkis salah satu jurusku, tapi ini bukan alasan bagimu untuk menantangku. Swiss, Zuo Shenlin mengeluarkan petir biru ke udara. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Nunu. Kemudian, Zuo Shenlin menamparkan dengan telapak tangannya, yang mendarat di dada Xiao Nunu. Cakar petir. Lengan Zuo Shenlin mengeluarkan kilatan petir yang cemerlang. Dalam sekejap mata, kelima jarinya menjadi sangat tajam, dan tampak seperti dia mengenakan sarung tangan cakar dengan atribut petir. Xiao Nunu bereaksi cepat dan menghindar ke samping. Cakar Zuo Shenlin menghantam tanah secara langsung. Bang! Batu-batu beterbangan kemana-mana, tanah amblas, dan bekas cakaran besar yang jelas terlihat di panggung Feng Lei. Zuo Shenlin menyerang terus-menerus, dan tangannya yang lain juga berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Cakar-cakar itu melambai, mengeluarkan satu demi satu cakar petir berbentuk bulan sabit. Xiao Nunu cepat bereaksi dan mampu menghindari serangan lawan secara akurat setiap saat. Tidak peduli seberapa cepat ritme serangan Zuo Shenlin, Xiao Nunu dapat merespons dengan tenang. Tentu saja, Xiao Nunu tidak bersembunyi sepanjang waktu. Ia juga dapat menemukan peluang untuk melawan. Kekuatan fisik Xiao Nunu sudah kuat, dan dengan tambahan kekuatan Great Thunder Claw, Xiao Nunu juga dapat menahan Thunder Claw milik Zuo Shenlin dengan tangan kosong. Bang! Tiba-tiba, kedua pria itu saling memukul dengan tinju dan cakar mereka, dan kekuatan spiritual yang tidak teratur meledak. Xiao Nunu menjauhkan diri darinya lagi. Kemudian, senyum dingin muncul di bibir Zuo Shenlin. Jika kau tidak bisa bertahan lebih lama lagi, maka berlututlah dan mohon ampun. Aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dengan badan yang utuh. Setelah mengatakan ini, Zuo Shenlin menyatukan kedua telapak tangannya, dan sinar petir biru berkumpul ke arahnya. Telapak tangan. Swiss. Bersamaan dengan ledakan rune petir yang cemerlang, lingkaran sihir misterius tiba-tiba muncul di bawah Zuo Shenlin. Panggil binatang guntur. Duar, duar, duar. Tiba-tiba, satu demi satu, sinar petir menerobos lingkaran sihir dan menyerang Xiao Nunu. Saat mereka bergerak, kilatan petir besar ini saling terjalin dan berubah menjadi binatang guntur yang ganas. Binatang guntur itu besar sekali, bagaikan gunung kecil. Bentuknya menyerupai banteng liar, seluruh badannya diselimuti petir biru, terutama sepasang tanduknya yang sangat tajam dan berkilauan. Mo! Banteng binatang guntur itu menginjak angin dan guntur dengan keempat kukunya. Kemanapun ia pergi, angkasa berguncang dan bumi meledak. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan tanpa ragu-ragu, dia segera memanggil penguasa Shen Xiao Yinlei. Set! Dengan penguasa Shen Xiao Yinlei di tangannya, Xiao Nunu memegang penggaris itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kekuatan tangan petir agung menyatu ke dalam penggaris itu. Dalam sekejap, semua rune kuno pada penggaris itu menyala. Hancurkan! Dengan teriakan dingin, Xiao Nunu mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan menebas dengan marah. Penguasa Shen Xiao Yinlei menggambar seberkas petir besar berbentuk kipas di depan. Petir berbentuk kipas itu bagaikan kapal pemecah es raksasa, melesat menembus bumi dan melaju-maju. Duar! Kekuatan senjata abadi dan banteng binatang guntur bertabrakan dengan cara yang mengerikan yang mengguncang dunia. Badai petir yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba terjadi antara Xiao Nunu dan Zuo Shenlin. Aurora meledak dan guntur menggelegar di langit. Dalam sekejap, platform angin dan guntur yang besar ditutupi dengan retakan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Zuo Shenlin sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Xiao Nunu dapat menghalangi serangannya. Zuo Lingke, yang menonton pertandingan di luar lapangan, bahkan lebih ketakutan. Dia menatap tajam penguasa Shen Xiao Yinlei di tangan Xiao Nunu. Bahkan jika itu adalah senjata kekaisaran tingkat daftar, itu tidak dapat menghentikan serangan saudaraku. Mungkinkah ini senjata abadi? Merasakan aura luar biasa dari senjata di tangan Xiao Nunu, Zuo Lingke tidak bisa menahan diri untuk tidak ingatkan Zuo Shenlin. Itu kelihatannya seperti senjata ajaib. Senjata ajaib. Ada sedikit keterkejutan di mata Zuo Shenlin. Dia menatap Xiao Nunu dengan sedikit jijai dan berkata, siapa dia? Apakah dia layak memegang senjata abadi? Seketika, Zuo Shenlin melompat ke udara dan melesat ke dalam kehampaan. Kemudian, dia meraih udara dengan tangannya. 5 jari, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan. Kemudian,
Kapak perang petir tiba-tiba muncul di tangan Zuo Shenlin. Aku akan tahu apakah itu senjata abadi setelah mencobanya. Hati Zuo Lingke sedikit tergerak, dan dia bergumam, kapak petir Xuan Nuzhan. Kapak petir Xuan Nuzhan, senjata kekaisaran peringkat kedua dalam daftar. Dapat dikatakan sebagai salah satu senjata terkuat di bawah senjata abadi. Dentang, kapak petir milik Xuan Nu tiba-tiba muncul, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna, dan guntur mengguncang langit. Zuo Shenlin menatap Xiao Nunu dengan dingin dan berkata, aku sangat berharap apa yang ada di tanganmu adalah senjata ajaib. Dengan cara ini, aku bisa mengatakan bahwa hari ini adalah berkah ganda. Setelah itu, Zuo Shenlin berkata pada Xiao Nunu, sambil memegang kapak petir di tangannya, kekuatan abadi yang tak tergoyahkan mengalir dari badannya. Pada saat ini, Zuo Shenlin tampak seperti master yang mengendalikan dunia ini. Bersiaplah untuk mati, dasar bodoh. Zuo Shenlin mengangkat kapak petirnya tinggi-tinggi, dan dalam sekejap, sebuah topan besar berkumpul di sisi ini. Petir yang tak berujung menyambar dari kapak petir. Zuo Shenlin mengayunkan kapaknya ke bawah, dan seberkas cahaya kapak pemotong langit yang dipadatkan oleh kekuatan guntur dan kilat jatuh ke arah Xiao Nunu. Bila kapak biru panjangnya lebih dari 1000 kaki. Dimanapun jatuhnya, langit terbelah. Deru angin dan guntur yang dahsyat bagaikan tabuhan ribuan genderang. Serangan Zuo Shenlin menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan galaksi. Tekanan besar mengalir turun. Ada sedikit kesungguhan di mata Xiao Nunu. Dia mengepalkan penguasa Shen Xiao Yinlei dengan kedua tangannya dan pada saat yang sama mendorong tangan kesengsaraan guntur besar hingga batas maksimalnya. Swiss, Swiss. Petir yang dahsyat meledak dari lengan Xiao Nunu, dan penguasa Shen Xiao Yinlei juga ditutupi dengan sejumlah besar Yinlei hitam. Yinlei Xianzhan. Xiao Nunu berteriak, dan energi ilahi Yinlei yang tak berujung meledak di bawahnya. Lengannya memancarkan kekuatan yang mengerikan, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan bersinar terpancar dari seluruh badannya. 100 kali lebih kuat, mengejutkan, terkejut. Kekuatan Yinlei Xianzhan terintegrasi dengan kekuatan badan kaca kaisar manusia pada saat ini. Saat sayap cahaya berkilau meledak di belakang Xiao Nunu dan badannya ditutupi dengan pakaian perang kaisar manusia berwarna emas, kekuatan Yinlei Xianzhan langsung meningkat hampir 100 kali lipat. Kuci, guntur dan kilat meraung dan menyerbu langsung ke arah banteng itu. Penguasa Shen Xiao Yinlei diayunkan sekuat tenaga dan seberkas petir melesat keluar. Dentang. Kilatan guntur itu seperti bulan sabit yang terbit di angkasa, meninggalkan ekor api hitam dari bawah ke atas di dalam kehampaan. Selama pergerakan itu, guntur bulan sabit membesar tak terhingga, mengeluarkan aura mengerikan yang dapat menebas bintang-bintang dan menembak jatuh matahari. Bila kapak petir dan cahaya petir gelap, satu di atas dan satu di bawah, bertabrakan dengan hebat di langit di atas platform angin dan guntur. Boom! Sebuah suara berat dan keras yang memekakkan telinga. Antara langit dan bumi terjadilah badai petir yang mengguncang dunia. Langit bergemuruh, bumi retak, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah, melampiaskannya dengan sembarangan. Platform angin dan guntur adalah yang pertama berubah menjadi reruntuhan. Dampak yang luar biasa meluas keluar, dan semua bangunan di Istana Zulei hancur menjadi debu satu demi satu. Zuo Lingke yang menonton pertandingan di luar lapangan segera mundur selangkah dan memasang perisai pertahanan untuk menghadang di depannya. Meski begitu, Zuo Lingke masih terkejut dan mundur 1000 meter, dan perisai di depannya ditutupi dengan bekas luka. Di tengah medan perang, kilat menyambar. Terjadi lagi, ledakan, yang menggetarkan bumi dan dua gelombang petir meledak dalam bentuk sebuah salib besar. Kekuatan dahsyat dan mendominasi yang tersisa menembus badan Xiao Nunu, badannya bergetar, dan penguasa Shen Xiao Yinlei di tangannya terbang menjauh. Di udara, lengan Zuo Shenlin juga terasa mati rasa, dan kapak guntur Xuanu di tangannya terlempar ke belakang. Bang! Penguasa Shen Xiao Yinlei jatuh beberapa ratus meter di belakang Xiao Nunu. Penguasa itu berdiri miring di tanah, dengan kilatan petir yang mengalir di atas penguasa itu. Duar! Kapak petir Xuanu jatuh 1000 meter di belakang Zuo Shenlin. Ujung kapak itu menembus tanah, dan kilat menyambar di sekitarnya. Setetes darah mengalir dari telapak tangan Zuo Shenlin. Sudut mulut Xiao Nunu juga memerah.
Keduanya menggunakan jurus pamungkas mereka satu sama lain dan sekali lagi keduanya berimbang. Zhuo Lingke yang berada di luar lapangan tampak terkejut. Anda tahu, Zhuo Shenlin berada di level abadi, dan Xiao Nunu tidak akan pernah bisa bertarung dengan Zhuo Shenlin di level ini. Oleh karena itu sudah pasti merupakan senjata ajaib. Namun, pada saat ini Zhuo Shenlin sebenarnya sangat bersemangat. Dia sama sekali tidak patah semangat dengan kegigihan Xiao Nunu. Hahaha, aku tidak menyangka itu benar-benar senjata ajaib. Zhuo Shenlin tertawa bangga. Sepertinya dewa sangat baik padaku. Hari ini, dia tidak hanya mengizinkanku menerobos alam abadi, tetapi juga mengizinkanku memperoleh senjata abadi. Saatnya bagiku, Zhuo Shenlin, untuk menguasai alam abadi. Segera datang. Zhuo Shenlin segera menatapku. Menatap Xiao Nunu, kekuatan abadi dalam badannya melonjak hebat. Petir biru itu meledak bagaikan sayap guntur yang indah. Zhuo Shenlin mengepalkan tangan kanannya di udara seolah-olah sedang memegang gagang pedang. Tangan kiri menggenggam udara seolah menggenggam sarung pedang. Swiss. Petir yang cemerlang terjalin di antara telapak tangannya, dan Zhuo Shenlin menghunus pedang petir dari udara tipis dengan gerakan menghunus pedang. Pedang pemburu petir telah terhunus. Dentang. Guntur berguncang ribuan mil jauhnya, bergema di langit. Pedang petir di tangan Zhuo Shenlin panjangnya sekitar 2 meter, dengan tanda petir berkelap-kelip di sekujur badannya. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin. Kamu seharusnya telah mencapai tingkat ke-9 tulang abadi. Aku harus mengakui bahwa kamu adalah makhluk kuasi abadi terkuat yang pernah kulihat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat tingkat ke-9 tulang abadi, itu tidak dapat mengalahkan benar-benar abadi. Duar. Momentum Zhuo Shenlin terus meningkat, lalu dia terbang turun dan berubah menjadi serangan guntur yang spektakuler. Jalanku menuju keabadian dimulai dengan membunuhmu. Swiss. Zhuo Shenlin menghunus pedangnya ke depan, kilatan petir yang indah menyilangi badannya. Pada saat ini, Zhuo Shenlin tak terhentikan, mengeluarkan kekuatan ilahi yang menembus masa-masa sulit. Mata Xiao Nunu dingin, dan begitu dia memikirkannya, pedang Shen Yao jatuh ke tangannya. 9 tulang abadi. Salah. Suara Xiao Nunu rendah, seolah-olah berasal dari jurang. Detik berikutnya, tulang-tulang peri emas menyala satu demi satu di badannya. Ya, 10. Wus. Angin dingin bersiul, Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, matanya dingin dan tampak semakin arogan. Apa? Zhuo Lingke yang berada di luar lapangan, membuka matanya lebar-lebar dan merasa ngeri. 10 tulang abadi. Bagaimana itu mungkin? Zhuo Lingke menatap cahaya tulang abadi yang muncul di badan Xiao Nunu, tepat 10. Zhuo Lingke merasa kesadarannya runtuh. Bukankah batas kaisar abadi seharusnya 9 tulang abadi? Mengapa Xiao Nunu punya 10? Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan niat pedang yang besar keluar dari badan Xiao Nunu. Kekuatan 10 tulang abadi semuanya beroperasi. Bahkan jika dia abadi, apa gunanya? Kaisar manusia memegang pedangnya, dan dia harus menundukkan kepalanya. Pedang pembunuh surga, pembunuh abadi, 100 kali diperkuat. Yang sangat kuat kekuatan pedang meletus, Xiao Nunu memegang pedang ilahi, dan berubah menjadi cahaya pedang hitam, menyerbu ke arah bangkit dari langit. Xiao Nunu tampak menyatu dengan pedang itu. Hanya cahaya pedang hitam yang bergerak yang dapat terlihat, dan sosok Xiao Nunu tidak dapat ditangkap. Kekuatan pedang hitam diperkuat 100 kali lipat, dan kekuatan tangan guntur juga ditambahkan. Sinar petir menyambar seperti naga yang gila. Kedua arus udara itu mulai bertabrakan satu sama lain, dan jarak antara pedang guntur biru dan energi pedang hitam yang luas terus-menerus mendekat. Berbagai macam dominasi, kejutan ekstrim, Xiao Nunu dan Zhuo Shenlin melancarkan pertempuran yang mengejutkan. Duar. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan keras. Dalam sekejap, kekuatan pedang yang tak berujung itu meletus seperti pintu air, tak dapat dihentikan. Bersambung.